ini Sabtu 18 Juli 2026. Hari ini kita ingin jalan ke Sampit menggunakan bus yang ada di terminal WA Gara. Jadi ini kita ingin pesan ojek online tuh dari sini di daerah Panarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Jadi saat ini kita sedang berada di kota cantik Palangkaraya. Ujur pakai. Jadi pada pagi ini saya ingin menuju ke terminal akap WA Gara yang ada di daerah lintas kota Palangkaraya ini. Jadi rencananya saya ingin bertolak menuju kota Sampit di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ini. Jadi rencananya saya ingin bertolak menuju kota Sampit dengan menggunakan bus. Jadi saya memilih layanan dari PO Bus Logos dan titik kumpulnya ada di terminal akap WA Gara. Tadi saya dari rumah menggunakan layanan GoRide dari aplikasi Gojek. Nah, saat ini kita sudah berada di depan Masjid Kubah Kecubung yang ada di Jalan RT Amilono. Tidak jauh dari sini, di sebelah kiri kita nanti kita akan berjumpa dengan garasi dari bus miliknya PO Yeso. Jadi garasi PO Yeso bersebelahan dengan Samsat Palangkaraya atau Kalimantan Tengah nih, yang ada di Jalan RT Amilono. Nah, saat ini kita sudah berada di Simpang 4 Banjar. Jadi kalau ke kiri kita akan menuju ke arah kota Banjarmasin, dan apabila kita lurus akan bertemu dengan Taman Nasional Sebangau. Jadi kita berbelok kanan ke arah lintas, yang mana terminal WA Gara adanya di jalan ini. Belubangan jalan sini, Bang. Tulak Banjar nih. Oke, kita berpapasan dengan bus miliknya PO Yeso. Mungkin tujuannya ke arah kota Banjarmasin kalau pagi seperti ini. Belok kanan nih, Pak.
Kita ya. 15 menit perjalanan dari rumah kita tadi, akhirnya kita sampai di terminal WA Gara yang ada di kota Palangkaraya. Jadi terminal WA Gara ini adalah terminal terbesar mungkin ya di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi bus-bus yang dari arah luar kota semuanya pasti akan masuk ke terminal WA Gara ini. Nah, ini adalah suasana serta situasi terkini di pelataran atau bagian depan dari terminal WA Gara di Sabtu pagi tanggal 18 Juli 2026. Edukasi keselamatan berlalu lintas. Juga ada musola. Di terminal ini terdapat sebuah musola yang bernama Arya Rahmatullah. Jadi kalau dari depan ataupun dari luar sini terlihat musola ini cukuplah besar, namun kita tidak sempat tadi mengunjungi ataupun melihat suasana dalamnya. Banyak orang olahraga di halaman terminal akap, bisa dimanfaatkan masyarakat. Jadi di kawasan terminal WA Gara ini nampaknya untuk masyarakat juga bebas masuk ke kawasan terminal ini. Jadi kebanyakan masyarakat yang masuk ke kawasan ini juga untuk melakukan aktivitas olahraga seperti lari ataupun jalan santai di kawasan terminal ini. Kita coba masuk ke bagian dalam dari terminal akap WA Gara ini. Ada apa saja di dalam terminal WA Gara ini? Jadi pada bagian dinding terminal WA Gara ini banyak sekali terdapat mural-mural ataupun gambar-gambar edukasi tentang keselamatan berlalu lintas. Saat ini kita berada di bagian dalam dari terminal akap WA Gara. Jadi ini adalah suasana pada Sabtu pagi di terminal ini. Nah, kita ingin lapor kedatangan dulu ke dalam loket dari PO Logos. Jadi kita sudah memesan tiket dari PO Logos melalui aplikasinya yaitu Bus Logos. Pada perjalanan kali ini kita menggunakan kelas sleeper plus suite family di harga 250.000 untuk rute Palangkaraya ke Kota Sampit. Kita sudah melakukan lapor datang atau check-in di agen PO Logos. Selanjutnya kita menunggu kedatangan dari bus Logos yang akan kita tumpangi menuju Kota Sampit. Untuk pagi ini suasana di terminal akap WA Gara ini masih didominasi dari PO Bus Yeso. Beberapa bus Yeso sudah masuk dan keluar dari terminal akap ini. Depan kita ini adalah unit dari PO Bus Logos dengan nickname Sadai. Saya kira kita akan menaiki unit tersebut menuju Kota Sampit, ternyata bukan. Ini malahan duluan PO Yeso yang berangkat menuju Kota Sampit dan Pangkalan Bun. Sebelum bus Logos yang akan kita tumpangi tiba di terminal akap ini, terlebih dahulu kita ingin mencari toilet yang ada di dalam terminal WA Gara ini. Untuk posisi toilet umum yang ada di dalam terminal WA Gara ini berada di sebelah kanan dari bagian belakang terminal. Nah, di depan sebelah kanan kita ini adalah toilet umum dari terminal akap WA Gara Palangkaraya. Kondisinya lumayan bersih. Toiletnya bersih, wangi. Satu. Tidak jauh dari toilet umum, di sini terdapat agen dari PO Trans Agung Mulia serta PO Air Gantor and Travel. Saya sih sebenarnya penasaran dengan PO Airgun
yang tujuan ke Muara Teweh dengan unit elep ya. Ya mungkin kapan-kapan kita cobalah ke arah Muara Teweh menggunakan elep dari Airgun Tour and Travel. Di kawasan terminal akap WA Gare ini juga banyak kita jumpai pengumuman yang ditempelkan di pilar-pilar dinding dari terminal yang mengumumkan bahwa ojek online ataupun offline diperbolehkan memasuki kawasan terminal ini untuk mengantar dan menjemput penumpang. Jadi ini sangatlah membantu bagi para penumpang ataupun calon penumpang, karena kita tahu sendiri terminal akap WA Gare ini lokasinya jauh dari pusat kota Palangkaraya. Di terminal ini juga banyak sekali disediakan stop kontak untuk kita melakukan pengecasan HP. Jadi jangan takut apabila HP kita lowbat, karena di sini banyak kita jumpai stop kontak untuk kita mengecas HP. Jadi seperti saya ini. Jam 7:20 bus Logos yang akan kita tumpangi akhirnya tiba di dalam terminal WA Gare ini. Jadi sebelum naik bus kita sempatkan juga ke kantin untuk beli cemilan bila kita di dalam bus nanti. Aqua 2 Hexos 11.000. Jam 7:25 calon penumpang bus Logos tujuan sampai Pangkalan Bun akhirnya diperbolehkan memasuki unit bus ini. Karena kita memesan tiketnya melalui aplikasi atau online, jadi ketika berada di dalam seat kita di dalam bus ini, barulah dari pihak PO Logos memberikan tiket fisiknya kepada calon penumpang. Ketika memasuki bagian seat masing-masing, ternyata di tiap seatnya sudah disediakan snack dari PO Logos berupa air mineral dan roti sebagai pengganjal perut sebelum kita sampai di rest area. 7:33 akhirnya bus yang kita tumpangi ini diberangkatkan menuju ke tujuan masing-masing, yaitu Kota Sampit dan finish di Kota Pangkalan Bun. Glory. Ya kan? Keluar ya. Iya, keluar ya. Untuk tugasnya di Berangkai. Ngapain memang kalau keluar? Tepat di depan gerbang pintu keluar terminal ini, bus berhenti sejenak, mungkin karena adanya keperluan administrasi. Nah, pada kabin bagian depan ini terdapat beberapa fasilitas seperti ini. Yang saya pegang ini adalah lampu baca, namun tidak bisa menyala, mungkin aktifnya untuk perjalanan malam hari. Kemudian ada AC yang dapat kita setel sesuai arah
juga ini yang penting adalah port USB untuk kita mengecas HP selama dalam perjalanan. Perlu kita perhatikan port USB yang ada di dalam bus ini hanyalah untuk mengisi daya HP kita, tidak boleh benda yang lain seperti power bank, laptop, ataupun kamera karena ditakutkan bisa terjadi korsleting. Pada kabin saya ini juga terdapat tirai sebagai bentuk privasi penumpang yang dapat digunakan ketika dalam perjalanan. Pada layanan bus sleeper dari PO Logos ini juga disediakan bantal dan selimut dapat kita gunakan ketika perjalanan. Ingat tidak boleh dibawa pulang ya, jadi tetap berada pada tempatnya nanti ketika kita sudah sampai di tempat tujuan. Jadi ini adalah kondisi ataupun situasi sleeper pada bagian kepala, pundak hingga punggung kita. Jadi kemiringannya berkisar antara 150 hingga 180 derajat saja, tidak full rebahan. Untuk bagian kaki juga terasa nyaman karena kondisi tinggi badan saya yang kurang lebih 180 cm, kaki saya tidak mentok ke dinding penyekat antara barisan supir dan kabin kita. Di sebelah kiri kita ini nampak berdiri sebuah SPBU yang baru saja beroperasional di kawasan lintas luar kota Palangkaraya ini. Jadi lumayanlah adanya SPBU baru yang ada di kota Palangkaraya ini, walaupun jauh dari pusat kota, dapat menjadi alternatif apabila SPBU dalam kota lumayan panjang antriannya apabila kita mengisi bahan bakar. Sebenarnya bis sleeper dari PO Logos ini dengan nickname Rohi lumayan nyaman bagi kondisi tubuh saya. Namun ada kekurangannya, yaitu pada bagian depan terdapat dinding penyekat yang tertutup antara kabin kita dan kabin driver serta kernet. Jadi kita tidak bisa melihat ke bagian depan karena adanya penghalang itu. Jadi kita melakukan perekaman video hanya dapat diambil dari sebelah kiri saja. Selepas keluar dari terminal akap WA Gara tadi, bus PO Logos yang kita tumpangi ini ketika berada di jalan lingkar luar Trans Kalimantan Palangkaraya ini ada beberapa kali berhenti. Menurut seingat saya ada 3 kali berhenti guna menjemput atau menunggu penumpang yang hendak naik ikut ke dalam bus ini namun tidak melalui terminal akap WA Gara. Menurut saya sih tidak apa-apa saja kalau penumpang tersebut tidak melalui terminal untuk naik ke sebuah PO bus ya. Tapi yang sangat disayangkan sini busnya sudah ready ataupun standby, namun penumpangnya belum datang. Jadi kita di sini adalah menunggu kurang lebih 5 menit setiap penumpangnya. Jadi selama di jalan ini ada 3 kali kita berhenti dan menunggu penumpang. Kurang lebih bus ini terlambat 15 menit. Yang seharusnya jam 8 sudah berangkat. Jadi jam 8 lewat barulah bus ini benar-benar berangkat. Jadi bagi kita para penumpang termasuk saya sendiri sah-sah saja sih kalau ingin menaiki sebuah PO bus dari luar terminal ataupun dari luar agen masing-masing PO bus ya. Tapi setidaknya kita lebih dahulu datang ataupun standby di titik penjemputan, karena kan bus ini bukan travel ya yang antar jemput penumpang ke masing-masing tempat tujuannya. Berhenti lagi.
berada di lampu merah pertigaan antara jalan lintas lingkar luar Kota Palangkaraya dan Jalan Cilikriwut. Apabila kita berbelok ke kanan, kita akan masuk ke dalam Kota Palangkaraya. Jadi bus ini akan berbelok ke kiri menuju ke arah Kabupaten Katingan sebelum sampai menuju ke arah Kota Sampit, Kota Waringin Timur. Saat ini kita sudah berada di Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, masih di Kota Palangkaraya. Kurang lebih 20 km atau 21 km dari pusat Kota Palangkaraya.
Saat ini kita sudah berada di Kelurahan Tumbang Tahai di Kecamatan Bukit Batu, masih berada di Kota Palangkaraya. Jadi di sekitaran kawasan ini banyak sekali akan kita jumpai tempat-tempat wisata andalan bagi masyarakat Kota Palangkaraya, karena berkumpulnya tempat wisata di Kota Palangkaraya ini sepertinya di kawasan Kecamatan Bukit Batu. Nah, saat ini kita menjumpai para goeser, pesepeda-pesepeda handal masyarakat Kota Palangkaraya yang melakukan bersepeda dari pusat Kota Palangkaraya tadi hingga menuju garis finish di kawasan Rungan Sari atau Subut yang berada di kawasan Bukit Tangkiling Kota Palangkaraya ini. Jadi para pesepeda-pesepeda ini memeriahkan dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya pada tanggal 17 Juli kemarin. Kembali ke Kecamatan Bukit Batu. Jadi Kecamatan Bukit Batu ini adalah salah satu kecamatan yang ada di dalam administrasi Kota Palangkaraya. Jadi Kecamatan Bukit Batu ini sangat terkenal karena banyaknya tempat wisata andalan Kota Palangkaraya, terutama wisata-wisata alam. Salah satu dan antara lain seperti Surung Danum, Danum Bahandang, Matan Andau, Bukit Tangkiling yang lebih pasti, Bukit Baranahu, dan masih banyak lagi ya, saya lupa karena kebanyakan tempat wisata di daerah Tangkiling ini. Oh iya, yang paling hit juga adalah wisata Nyaru Menteng di Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu ini. Sebelah kiri kita ini adalah salah satu masjid besar yang ada di Kecamatan Bukit Batu. Kalau tidak salah namanya Masjid Nurul Amin. Jadi bus kita di sini berhenti sejenak karena ada penumpang yang hendak naik ataupun ada titipan. Tapi di sini kita berhenti tidak lama, kurang lebih 30 detik aja. Kemudian bus jalan lagi.
Nah, sebelah kiri kita ini nampak sebuah perbukitan. Jadi inilah yang sering disebut dengan nama Bukit Tangkiling yang menjadi objek wisata andalan Kota Palangkaraya, terutama wisata alam. Selain wisata alam sungai di Kecamatan Sabangau, yaitu wisata air hitam yang ada di Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya. Oh ya. Saat ini kita berada di Jalan Cilikriwut, tepatnya di kilometer 45. Sebenarnya di daerah ini terdapat pertigaan atau simpang tiga, yang mana apabila kita berbelok ke arah kanan kita akan menuju ke Kecamatan Rakumpit, masih di dalam Kota Palangkaraya, dan kesananya lagi kita akan bertemu dengan Kecamatan Manuhing dan Kecamatan Rungan di Kabupaten Gunung Mas. Jadi bus yang kita tumpang ini lurus terus, tidak berbelok kanan, karena untuk menuju ke Kabupaten Katingan, Kabupaten Kota Waringin Timur hingga Kabupaten Kota Waringin Barat sesuai dengan tujuan akhir bus ini, maka yang dilalui adalah Jalan Cilikriwut ini.
Sesaat lagi kita akan melintasi perbatasan antara kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan. Saya tidak tahu apakah tugu perbatasan terekam atau tidak, karena bingung juga kalau melakukan perekaman video ke satu arah saja. Tadi kita cobai snack yang diberikan dari kru PO Logos, sebotol air mineral dengan merek Choi dan sepotong ataupun sebuah roti dengan merek Naida. Lumayan enak sih sebagai pengganjal perut sebelum kita sampai ke rest area untuk beristirahat. Nah, ini adalah suasana di dalam kabin bagian belakang. Di penumpang hari ini lumayan full semua, terisi baik kabin atas maupun kabin bawah. Saat ini kita sudah berada di daerah Hampangen. Jadi kalau tidak salah ini masuknya di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, sebelum kita masuk ke dalam kota Kasongan, mana kota Kasongan sendiri adalah ibu kota dari Kabupaten Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Nah, di depan kita terdapat sebuah bus berwarna oranye. Jadi itu adalah bus dari ataupun miliknya PO Yeso. Tadi perasaan bus itu berangkat setengah jam lebih dulu daripada kita. Belum lagi kita tadi berhenti di kawasan lingkar luar kota Palangkaraya kurang lebih terlambat 15 menit. Jadi apakah bus Yeso yang di depan kita ini memang sengaja menunggui bus yang kita tumpang ini, atau memang tarikannya memang lambat, atau juga apakah bus Logos yang kita tumpangi dengan bodi SR3 dari karoseri Laksana dengan mesin Mercedes ini yang terlalu cepat atau gimana, saya nggak tahu juga ya.
Sebelah kiri kita ini adalah lapas narkotika Kasongan yang ada di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Nah, tidak lama dari lapas narkotika Kasongan ini, akhirnya bus Yeso yang ada di depan kita ini tersusul dengan bus yang kita tumpangi. Apakah bus kita ini memang cepat laju kemudinya ya? Jujur, di dalam bus sleeper ini tidak terasa sekali goyangannya. Namun sayangnya itu aja sih minusnya, tidak bisa memandangi ke arah depan. Sebelah kiri kita nampak antrian pengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Kota Kasongan, Kabupaten Katingan. Saya kira cuma di Kota Palangkaraya aja yang antriannya lumayan mengular. Ternyata di Kasongan sama juga.
kita akan melintasi jembatan Seikatingan yang ada di Kota Kasongan. Jadi jembatan ini berada di atas Sungai Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah. Adalah suasana Kota Kasongan, ibu kota dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Mungkin kita cukupkan video perjalanan kita ini sampai di sini dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di part selanjutnya hingga finish di tujuan akhir perjalanan kita di Kota Sampit. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.